Melanjutkan alur cerita Swordmanship part sebelumnya, Jin, Kashmir, dan Murakan kini telah berada di sekitaran reruntuhan kolon. Di perjalanan, mereka banyak melihat ada tanda peringatan yang memberitahukan bahwa area reruntuhan telah ditutup. Padahal setahu Jin sebelum dia regresi, tempat ini hanya akan ditutup setelah ada reporter yang cukup berani memberitakan tentang kengerian Zippel. Entah apa yang menyebabkan masa depan berubah, yang pasti tidak lama lagi Jin akan mengetahuinya sendiri. Setelah cukup jauh masuk ke dalam hutan, seperti yang udah mereka duga, Jin, Murakan, dan Kashmir mereka melihat para penduduk asli Kulon disuruh kerja paksa. Kemudian orang yang ada di tengah-tengah kerumunan itu yang terlihat lagi mabuk-mabukan, pasti dia sang pengawasnya. Nah, mari saya perkenalkan siapa beliau. Dia bernama Muron, keturunan asli Zippel. Itu dibuktikan dengan warna rambutnya yang putih. Sewaktu di Pulau Bajak Laut, Peradin ada sedikit menyinggung soal dia ini untuk memperingati Jin dan Dante supaya menjauhi Muron. Jangan coba-coba berkonflik dengannya, karena selain seorang Tower Magic, Muron itu menurut Peradin sangat menjijikan. Sampai adiknya sendiri berkata gini, berarti nih orang emang biadab nih kayaknya boy. 1 jam berlalu, Jin, Murakan, dan Kashmir masih mengumpat. Mereka saat ini belum memutuskan bergerak. Jin hanya mengawasi, mencari momen yang pas untuk bertindak. Karena kalau langsung main gas bahaya boy. Memang Muron itu lagi sendirian aja, tanpa baju armor, tanpa bodyguard. Tapi justru itulah yang membuktikan bahwa dia itu kuat. Nah, selagi Jin fokus memantau situasi, tiba-tiba ada suara step orang berjalan di dekat mereka. Tanpa banyak bacot, bak seorang assassin, Jin langsung memergoki orang itu, kemudian diinterogasi ketika itu juga. Orang itu mengatakan dia adalah seorang jurnalis, Dino Joglun. Mendengar nama itu, Jin kaget. Soalnya itu adalah nama dari wartawan yang di masa depan nanti akan membongkar aib Zippel ke publik. Bukti bahwa dia beneran Dino asli bisa dilihat dari isi jurnalnya yang membahas tentang kesengsaraan penduduk Kulon. Entah pertemuan ini takdir atau cuman kebetulan, yang pasti dari sini Jin memutuskan bekerja sama dengan Dino. Dan singkat cerita, waktu itu Dino dengan membawa sebotol gaduk menghampiri Muron. Ya, ternyata Dino dan Muron tuh udah saling kenal boy. Dino rela menjadi teman mabuk Muron supaya dia bisa mendapatkan informasi akurat untuk jurnalnya. Melihat kedatangan Dino, Muron tentu sangat senang. Namun ekspresi Muron sedikit berubah saat mengetahui rupanya Dino kali ini tidak datang sendirian. Di situ Dino memperkenalkan Jin, Murakan, dan Kashmir sebagai pendongeng yang akan membuat pesta minum mereka jadi lebih mengesankan. Namun jelas saja orang sekelas Muron tidak bisa ditipu semudah itu boy. Ya, Muron sadar Dino telah berbohong padanya. Tapi meski sudah mengetahui itu, Muron hanya membiarkannya. Dia mengikuti permainan Dino. Mereka semua pun ngobrol layaknya tongkrongan pria konvensional pada umumnya. Tapi setelah beberapa saat berlalu, cerita Muron mulai agak ngawur boy. Ia mulai menceritakan tentang hal-hal sadis. Bagaimana ia membantai orang-orang suku Kulon yang pernah diajak bicara oleh Dino. Ya, disinilah pematik apinya dinyalakan. Muron mengeluarkan sihir ledakan pada Dino sambil berkata gini, "Oi Dino bangsat, Garden of Sword, Jin Ronkandel, beraninya kau bersekongkol dengan mereka." Beruntung di situ respon Murakan cepat, jadi masih sempat nyelamatin Dino. Tanpa banyak bacot, Jin langsung mengeluarkan pedangnya dan dimulailah baku hantam yang sebenarnya. Muron membuat banyak lingkaran sihir yang mengeluarkan serangan bertubi-tubi. Maksudnya, Muron tidak hanya menyerang Jin, tapi semua orang yang ada di jangkauan radarnya itu ditandai semua, tidak terkecuali penduduk Kulon. Mereka juga kena. Melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana cara penduduk Kulon mati, tentu memberi tekanan mental yang cukup berat pada Dino. Sumpah serapah nggak terhitung lagi keluar dari mulutnya. Dino benar-benar mengutuk perbuatan Muron. Namun melihat ekspresi kesal Dino yang dibarengi jeritan kesakitan para penduduk suku Kulon, Muron malah sangat menikmati itu. "Ya, Dino, teruskan. I like. Aku suka itu, bro."
nikmat banget, cok. Tak tahan melihat bagaimana bajingannya si Muron ini, Jin segera melesat secepat kilat dengan tebasan yang dibaluti shadow energy. Jin membacok Muron dengan perasaan penuh amarah. Ya, walaupun saat itu Muron dapat menangkisnya, namun tetap saja Muron merasa kesal setelahnya, boy. Karena bekas serangan Jin barusan menempel dan secara perlahan memakan sihirnya sampai sirna. Menyadari benda hitam yang dikeluarkan Jin bukan aura ataupun magic power, melainkan adalah energi bayangan, Muron seketika dapat menyimpulkan bahwa kayaknya Solderat kini telah berpihak lagi pada Ronkandel. Artinya, Ronkandel telah melanggar sumpah mereka, dan jika informasi ini bocor, pasti ada kegemparan yang terjadi. Tapi, apakah kalau Jin kontraktor Solderat akan membuat Muron takut dan memilih mundur dari pertarungan? No, sedikit pun Muron tidak gentar. Muron kembali menyiapkan serangan sihir berskala besar, hujan shuriken es. Ya, sama seperti tadi, lagi-lagi Muron menargetkan warga sipil. Namun kali ini Jin bertindak cepat untuk membatalkan serangan itu. Dengan dilempar oleh Murakan, Jin sekejap mata langsung memangkas jarak dengan Muron, yang mana sudah bukan rahasia umum lagi bahwa pertarungan jarak dekat adalah kelemahan seorang magisian. Jadi tak ada pilihan, Muron pun terpaksa memusatkan serangannya pada Jin untuk menghentikan gerakannya. Namun tidak peduli sihir macam apa yang dikeluarkan Muron, itu lenyap semua dilahap oleh shadow energinya Jin. Ya, Muron sedikit terdesak. Ia hanya fokus menjaga jarak terhadap Jin, layaknya seorang banci yang takut ketika diajak gelut. Tetapi nggak berangsur lama, situasi seketika berbalik lagi. Muron tertawa, kemudian memperingatkan Jin bahwa sedari awal mereka tidak punya kesempatan menang. Ya, tepat setelah Muron berkata seperti itu, muncul banyak sekali circle magic di tanah yang nampaknya memang udah disiapkan Muron jauh-jauh hari sebelumnya. Melihat tipe lingkaran sihirnya, Jin yakin ini adalah tipe sihir jebakan yang akan aktif kalau ada pemicunya. Yang membuat Jin kaget tuh, bagaimana bisa Muron bisa mengendalikan circle magic sebanyak itu? Kalaupun dia seorang magician star 8, itu harusnya tetap mustahil. Dan tidak hanya itu, Muron juga menggertak kalau Jin salah gerak sedikit saja, maka reruntuhan kolon bakal berkobar. Namun sebaliknya, yang paling terkejut ketika itu malah Muron sendiri. Dari sekian banyak jebakan yang ia siapkan, tak ada satupun yang mengenai Jin. Muron yakin sepenuhnya kalau Jin tuh kayaknya paham soal magic dah, karena nggak mungkin Jin bakal mengetahui mekanisme serangannya jika Jin tuh orang awam di bidang magic. Menyadari Jin adalah seorang magic swordman, di situ Muron malah senang karena menurutnya membunuh Jin akan jauh lebih mudah dong. Ia cukup menekan magic power Jin menggunakan magic powernya, yang pasti ia tentu menang dalam hal itu. Metode ini bisa disebut counter blow, memanipulasi sirkulasi mana magician lain yang lebih rendah. Ya, bahasa kasarnya kayak diintimidasi gitu, boy. Namun kepercayaan diri Muron malah menjadi malapetaka untuk dirinya sendiri. Jin sengaja mengungkapkan jati dirinya untuk memancing Muron menggunakan cara itu, supaya Muron sendiri yang berinisiatif mendekati Jin. Nah, pas Muron sudah ada di depan mata, Jin keluarin kartu asnya, sihir Zenmi, memunculkan cahaya terang yang membutakan penglihatan lawan. Dan memanfaatkan momentum itu, seras, Jin menebas Muron dengan pedangnya. Tapi sayang, tebasan Jin masih belum mengakhiri hidup Muron. Itu hanya mengambil salah satu lengan Muron saja. Insting dan kecepatan Muron emang gesit banget, cok. Makanya daripada dikenal sebagai magician, dia lebih tepat disebut beast karena cara bertarungnya dan bertahan hidupnya itu mirip binatang buas, coy. Saat itu tempo baku hantam mulai sedikit mengendur. Keduanya sama-sama waspada akan kartu as masing-masing. Di situ Muron mulai berbacot ria. Dia memainkan psikologi Jin yang masih naib dengan menggunakan nyawa manusia. Kata Muron, dia menyembunyikan para penduduk kulon di suatu ruangan, yang mana ia bisa menggunakan nyawa manusia lemah itu satu persatu untuk memulihkan mana miliknya. Makanya dari tadi magic power Muron tuh nggak habis-habis. Bahkan saat itu pun magic power Muron kembali seperti sedia kala lagi. Bukti bahwa ia tidak main-main dengan kata-katanya.
Ya, jelas saja jin yang masih polos terpancing oleh permainan Muron itu. Namun sebelum Muron dapat bertindak lebih jauh, tak diduga ketika itu seseorang berteriak memberitahu jin akan kebenaran bahwa tidak ada sandera satupun, semuanya sudah mati. Alasan bertambahnya kekuatan Muron itu karena relik bernama Fountain of Mana. Muron mengetahui kata kunci menggunakan relik itu setelah menyiksa orang-orang Kulon. Muron yang kesal karena si gadis kecil ini tiba-tiba mengacaukan semua rencananya tentu sangat marah besar. Dia membakar si gadis itu menggunakan api biru. Dan tepat saat itu juga Dino datang kemudian menjelaskan si gadis itu namanya Tika, bisa dianggap kepala desanya para penduduk Kulon. Jadi sebisa mungkin tolong jin selamatkan si Tika ini, soalnya dia akan sangat berguna untuk mengungkapkan kebenaran. Tapi ya meski begitu, api yang membakar Tika itu berwarna biru boy. Di masa lalu, jin pernah dengar cerita api ini dari gurunya, bahwa api biru itu tidak akan pernah padam sampai objeknya benar-benar hangus. Dan cara mengatasi api semacam itu, kata guru jin sih hanya ada satu cara. Jin tinggal membakarnya saja dengan api yang lebih panas yang akan membakar api biru itu. Risiko gagalnya sangat tinggi, cuman santai saja. Beruntung jin sudah punya kekuatan untuk melakukannya, yaitu menggunakan api milik Tess. Muron yang melihat kemunculan sang ponik legendaris tentu bengong tanpa kata boy. Bagaimana ia tidak terkejut, makhluk yang sangat diimpikan magician di seluruh dunia malah turun ke tangan seorang Ron Kandel, klan Swordman. Cih, jangan sombong kau keparat. Hanya dengan tes bersamamu bukan berarti kau hebat bangsat. Aku juga disukai oleh penyihir Heluram, King of the Black Sea. Ya, di situ aura hitam pekat menyelimuti tempat pertarungan. Entah kekuatan macam apa yang mau dikeluarkan Muron, yang pasti itu bukan sesuatu yang biasa saja. Bahkan Murakan sampai join, ia menyerahkan tugas evakuasi warga sipil ke Kashmir setelah merasakan energi aneh Muron. Murakan menegaskan supaya jin segera bersiap, waktunya mengakhiri ini sebelum terlambat. Muron saat ini sibuk dengan tes, jadi jin sekarang fokus pusatkan shadow energinya pada satu titik, yaitu pedangnya. Nah, pas jin sudah siap, Murakan menciptakan teleport bayangan yang membuat jin seketika berpindah ke dekat Muron. Namun rencana itu tidak selancar buang hajat boy. Jin terkena efek counter blow. Dan dikala jin terkekeh-kekeh, Muron memanfaatkan kesempatan itu untuk menyempurnakan mantranya. Jin Ron Kandel, nasibmu sangat sial ya. Matilah bro. Sihir Muron mulai memakan jin, namun belum sempat itu melahap jin sepenuhnya, Muron tertebas, yang mana tebasan jin itu mengandung gabungan shadow energi dan api tes. Jadi kali ini Muron benar-benar telah mati. Tubuhnya hitam gosong, tidak mungkin untuk diregenerasi lagi. Tapi di saat yang bersamaan, jin juga tepar. Dia menghabiskan semua kekuatannya pada serangan tadi, atau istilah katanya disebut all in.